Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmanita senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT-TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 3 Lomba Desain Fashion GCC tahun 2023. Sudah hadir bersama kami narasumber yaitu Ibu Imelda Dwi Siswanti MPD. Beliau adalah guru SLBN Gunung Sari Bojonegoro. Mari terlebih dahulu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu, langsung aja kita ke pertanyaannya ya, Ibu ya. Saya tuh mau Ya, mengetahui baik. prestasi lomba desain fashion SLB pada GCC tahun 2023 itu lombanya seperti apa sih Ibu? Lalu Ibu tuh membuat video dengan tema apa atau videonya apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami, Ibu. Oh iya, terima kasih Mbak Nadia. Eh, Waktu GCC itu saya mengikuti lomba GCC tahun 2023 ya Mbak ya. Itu agenda tahunan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jawa Timur ya. Nah, ini tuh wadah bagi guru-guru dan kepala sekolah serta pengawas pendidikan untuk berkarya dan berinovasi. Nah, pada saat itu saya kebetulan mengikuti lomba bidang fashion. Nah, dalam lomba itu saya membuat satu buah laporan desain pakaian yang menggunakan kain khas dari Jawa Timur itu sendiri dan saat itu saya memakai kain khas dari daerah saya yaitu daerah dari Bojonegoro. Nah, itu eh, saya itu memakai saat itu temanya adalah batik Sogan. Jadi saya memakai batik Sogan dari daerah Bojonegoro. Jadi saya itu mengambil tema saat itu Betari Kayangan Api. Nah, untuk batik yang saya ambil itu judulnya Kayangan Api. Jadi motifnya itu tentang kayangan api, yaitu tempat wisata yang ada di daerah Bojonegoro. Jadi temanya itu tentang kayangan api yang menginterpretasikan wanita Jawa yang cantik dan elegan gitu, Mbak Nudi. Oke, baik. Lalu persiapan seperti apa yang Ibu siapkan sewaktu sebelum mengikuti lomba sehingga Ibu bisa menjadi juara 3? Oh iya, kalau untuk lomba biasanya itu kan ada juknisnya ya Mbak ya. Jadi pertama-tama itu setelah ada pengumuman lomba, saya itu lihat juknisnya, saya pelajari juknisnya terkait bidang lomba yang saya ikuti. Kemudian saya mencatat poin-poin penting yang ada di juknis tersebut. Kemudian saya mencari referensi-referensi terkait tema yang ditentukan oleh panitia. Setelah saya mendapat ide, saya segera mencari bahan utama dari eh, desain saya. Nah, setelah itu saya membuat desain pakaian sesuai dengan tema yang ada di juknis. Terus saya itu me, apa, mengikuti technical meeting yang diadakan oleh panitia GCC dan di situ itu dijelaskan tentang proporsi-proporsi yang harus ada di desainnya itu saya catat, kemudian saya tuangkan ke dalam desain saya. Setelah itu saya sebelum saya itu kan saya membeli material batiknya ya Mbak, saya membuat persis dengan corak yang ada di batiknya itu. Jadi eh, apa yang ada di batiknya itu saya tuangkan langsung di desain busana saya seperti itu Mbak Nadia. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Ibu. Lalu dalam karya Ibu itu ada nggak sih unsur ilmu pengetahuan dan teknologinya? Jika ada ilmu pengetahuan apa saja dan teknologi apa yang Ibu gunakan selama persiapan untuk melakukan lomba ini, Bu? Ibu. Hmm. Kalau untuk desain fashion biasanya itu kan orang-orang itu memakai desain digital ya Mbak ya. Nah, kebetulan pada lomba GCC sebelumnya itu saya belum menggunakan desain digital atau teknologi. Jadi ya cuma saya mencari
referensi-referensi di internet. Tapi saat mendesain busana yang saya yang saya buat itu, saya membuat secara manual. Jadi saya itu menggambar desain secara manual, mewarnai secara manual, menggambar motif-motifnya itu secara manual, sama persis dengan kain batik yang saya gunakan. Nah, setelah saya lihat desain-desain dari peserta lain dari SMA, SMK itu menggunakan desain desain digital itu bagus sekali. Nah, saat itu saya baru mulai belajar. Mungkin karena saya awam ya, Mbak ya, karena saya guru SLB, jadi beda dengan guru SMK. Jadi saya pakai manual aja. Setelah tahu oh, peserta lain ternyata bagus sekali, saya baru belajar dan alhamdulillah sedikit-sedikit untuk karya yang selanjutnya atau lomba selanjutnya saya baru memakai teknologi digital saat mendesain. Tapi untuk yang lomba yang kemarin, yang GCC 2023 itu kebetulan saya masih pakai manual, jadi tidak pakai teknologi. Itu, Mbak. Baik, lalu selama proses lomba ini kan pasti Ibu mengalami banyak-banyak kendala. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ke kami kendala-kendala apa aja Ibu yang Ibu sudah hadapin, mungkin kendala yang paling berat sekali. Mungkin bisa Ibu jelaskan ke kami Ibu. Iya, dulu itu waktu waktu lomba GCC Batch 4 2023 itu kan kita diberi tema tentang Ready to Wear Deluxe Batik Sogan Jawa Timur. Nah, setahu saya, menurut pengetahuan saya, Batik Sogan itu kebanyakan ada di daerah Jawa Tengah, gitu ya Mbak ya. Untuk Jawa Timur saya masih kurang mengetahui ya, kurang tahu. Jadi setelah mendengarkan technical meeting dari panitia dan dari juri, dulu kan ada technical meetingnya itu dijelaskan di situ Batik Sogan seperti ini. Nah, saya cari-cari di internet, ternyata Jawa Timur juga ada batik Sogan. Nah, saya juga mencari di pusat kerajinan batik yang ada di daerah saya di Bojonegoro. Ternyata juga ada batik Sogan, tapi mungkin memang berbeda corak. Nah, itu eh, setelah saya dapat kan sudah saya desain itu Mbak ya. Saya kesusahannya yaitu mencari. Terus setelah itu saya wujudkan desain saya karena saya masuk lima besar, itu kami para peserta yang lima besar disuruh atau diminta untuk mewujudkan hasil karya menjadi sebuah pakaian untuk dinilai. Nah, pada saat itu kami itu diberi waktu kurang lebih seminggu atau 5 hari setelah pengumuman lima besar untuk menyelesaikan busana tersebut. Nah, di sini yang kesusahan karena saya bukan penjahit, saya hanya mendesain. Jadi saya tidak bisa menjahit sendiri. Untuk peserta-peserta lainnya mungkin bisa menjahit sendiri. Jadi dalam waktu 5 hari itu mereka bisa ngebut. Nah, karena saya nggak bisa jahit, saya limpahkan desain saya ke penjahit yang saya percaya. Mau nggak mau, saya tetap eh, apa ya menunggu dan melihat penjahit itu mengerjakan desain saya biar tidak ada miskomunikasi atau kesalahan. Nah, itu yang susah menurut saya, Mbak, karena kan antara jarak penjahit dari rumah saya kan jauh dan di situ saya dikejar-kejar deadline. Hari ini harus sudah jadi, terus besok tanggal segini sudah harus berangkat ke Surabaya untuk presentasi langsung kepada juri. Nah, itu yang kesusahan, Mbak, karena ya memang tidak bisa jahit. Jadi ya nanti kalau sudah jahit, besok berangkat ke Surabaya, pagi itu jahitannya jadi. Nah, di situ saya lembur mengerjakan finishing. Kan ada finishingnya, Mbak ya. Pasang-pasang payet, terus pasang-pasang apa. Nah, itu kalau saya serahkan ke penjahitnya waktunya tidak cukup. Nah, itu saya kerjakan sendiri. Jadi saat itu kayak dikejar waktu gitu, Mbak. Seperti itu. Itu juga tapi tidak mengganggu jam ini ya Bu mengajar karena kan Oh, Ibu kan sebagai guru toh. iya, iya. Ya. Alhamdulillah tidak. Jadi waktu itu saya pagi tetap mengajar, tetapi karena anak-anak kan pulangnya sekitar jam 1 ya, jam anak SLB ya Mbak ya. Jadi sekitar jam 1. Nah, saat itu waktu saya itu izin pulang mendahului. Tapi tidak meninggalkan kewajiban saya mengajar anak-anak, tidak. Jadi jam saya sudah selesai, anak-anak sudah selesai belajar, tinggal menunggu sholat, tinggal menunggu keterampilan pada siang hari itu yang dipegang oleh guru lain itu saya izin ke kepala sekolah untuk menyelesaikan
karya saya ini. Saya pulang ke penjahit langsung mendampingi penjahit untuk menjelaskan detail-detail yang ada di desain saya. Seperti itu, Mbak Nadia. Baik, terus lalu kalau untuk secara dukungan atau support Ibu dari cabang dinas maupun sekolah yang Ibu dapat itu apa? Dari pihak sekolah sendiri itu sangat mendukung saya mengikuti perlombaan ini ya Mbak. Dari pihak cabang dinas juga sangat amat mendukung dan memberikan motivasi dan kontribusi yang sangat besar kepada saya dan peserta lain yang terpilih menjadi 5 besar di GCC tahun lalu. Jadi dari daerah Bojonegoro itu alhamdulillah banyak yang terpilih 5 besar. Kalau tidak salah ada 15 atau 18 peserta yang terpilih dari 15 besar itu, 5 besar itu dikumpulkan jadi satu oleh cabang dinas, diberikan motivasi-motivasi, kemudian kita dikumpulkan jadi satu itu mengkoordinasi cara berangkatnya, terus apa yang dibutuhkan, terus apa yang kurang itu tetap dikoordinasi oleh cabang dinas. Jadi sangat membantu sekali Mbak Nadia. Jadi kita itu diberi motivasi, diberi dukungan, jadi kita bisa menampilkan karya itu alhamdulillah ya secara maksimal seperti itu. Baik, terakhir ya Ibu, untuk Ya. Ibu mungkin bisa memberikan pesan-pesan atau motivasi untuk para guru-guru yang ingin berjuang juga seperti Ibu, mungkin bisa diberikan pesan-pesan atau motivasi Ibu. Jadi tidak banyak motivasi sih sebenarnya ya Mbak Nadia ya. Jadi dalam saat ini pengalaman saya mengikuti lomba GCC 2 kali. Jadi yang pertama alhamdulillah saya lolos cuma 5 besar Mbak, desain fashion juga, tapi tidak sampai 3 besar. Untuk yang kedua alhamdulillah ini kemarin ikut 3 besar. Jadi motivasinya untuk guru-guru lain jika ada lomba yang mungkin mengasah kreativitas guru-guru itu kan ada juknisnya, kalau bisa itu dipahami sampai benar-benar karena penilaian dari Dewan Juri itu eh, sudah tertuang di juknis. Jadi semirip mungkin kita mengerjakan karya kita itu semirip mungkin dengan juknis. Insya Allah itu pasti merepet-merepet kita dapat nilai yang cukup baik. Nah, seperti itu. Terus jika memang tidak tahu atau tidak mengerti, jangan takut tanya ke panitia. Jadi dulu itu saya tuh sering japri panitia gitu, Mbak. Jadi ada yang saya bingung atau tidak tahu tuh saya japri panitia bidang lomba yang saya ikuti. Jadi ya langsung kalau japri di grup kan ada grupnya ya sesuai bidang lomba itu saya malu karena banyak banyak peserta lain. Jadi saya secara pribadi japri ke panitia tanya secara mendetail apa yang tidak saya mengerti. Terus jangan takut kalah gitu, Mbak. Jadi mungkin pesertanya banyak, saingannya banyak. Sebanyak apapun peserta itu, kemungkinan yang mengirimkan itu kadang ada yang mengirimkan asal-asalan gitu ya, Mbak ya. Jadi kita pede aja, Mbak. Entah itu benar apa salah, kita mengirimkan yang terbaik dan pokoknya sesuai juknis. Misalkan 100% kita mirip-mirip juknis 90% seperti itu. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk hasilnya wes kita pasrah aja, entah itu menang atau kalah. Yang penting kita tetap satu menggugurkan tugas, dua mengerjakan yang baik. Untuk hasilnya wes kita pasrahkan aja seperti itu. Oke, baik Ibu Imelda. Terima Oke. kasih Ibu atas waktunya yang sudah mau Ya, bergabung bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Semoga Ibu semakin sukses, selalu sehat ya Ibu. amin. Amin. Baik, Terima kasih Mbak Nadia. ya sama-sama Ibu. Terima Oke. kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPTT IKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPTT IKP terus maju dan inovatif.